Setelah membahas tentang tidak adanya anjuran memperlama sujud terakhir untuk berdoa ketika sholat, kali ini Romaisa.com akan membahas catatan-catatan lain yang berkaitan dengan lafaz doa ketika sujud. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dalil tentang hal ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla. Sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu." Hadis riwayat Muslim. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW melarangku untuk membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa hikmah tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud? Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada ulama yang menyatakan bahwa sebaik-baik rukun sholat adalah berdiri dan sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Karenanya, yang afdal ini ditempatkan pada yang afdal. Sedangkan Al-Quran tidak diperkenankan dibaca di tempat lainnya agar tidak disangka bahwa Al-Quran punya kedudukan yang sama dengan dzikir lainnya. Ada pula ulama yang menyatakan bahwa ruku dan sujud adalah dua keadaan di mana seseorang tunduk dan hina di hadapan Allah. Sehingga bacaan yang lebih pantas ketika itu adalah doa dan bacaan tasbih. Oleh karena itu, terlarang membaca Al-Quran ketika sujud dalam rangka untuk mengagungkan Al-Quran dan untuk memuliakan yang membacanya. Lantas, bagaimana jika kita membaca doa yang diambil dari Al-Quran ketika sujud? Jawabannya, hal ini tidaklah mengapa. Kita boleh saja berdoa dengan doa yang bersumber dari Al-Quran. Seperti doa sepejagat, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201, atau doa agar diberikan keistiqomahan seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Alasannya karena niatan ketika itu adalah bukan untuk tilawah Al-Quran, tetapi untuk berdoa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap amalan tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah seorang ulama Syafi'iyah, Az-Zarkashi rahimahullah berkata, yang terlarang adalah jika dimaksudkan membaca Al-Quran ketika sujud. Namun jika yang dimaksudkan adalah doa dan sanjungan pada Allah, maka itu tidaklah mengapa. Sebagaimana pula seseorang boleh membaca kunut dengan beberapa ayat Al-Quran. Jadi, jelas sudah, membaca doa saat sujud dengan lafaz doa yang berasal dari Al-Quran dibolehkan, selama niatnya untuk berdoa bukan untuk tilawah. Catatan selanjutnya ialah tentang berdoa dengan memakai bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat. Jika seseorang berdoa dalam sholat, misal ketika sujud atau saat tasyahud akhir sebelum salam, di mana doa tersebut dibuat-buat sendiri dengan selain bahasa Arab, seperti itu tidak dibolehkan. Bahkan sholatnya menjadi batal. Inilah pendapat dalam madhab Syafi'i. Oleh karena itu, baiknya memang doa dalam sholat adalah doa yang ma'thur, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau doa-doa ringkas yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu lebih selamat dari perselisihan ulama. Kemudian salah seorang ulama Syafi'iyah, Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah berkata, perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa ma'thur. Adapun doa yang tidak ma'thur atau tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh doa atau zikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca dalam sholat. Hal seperti ini tidak dibolehkan sebagaimana dinukilkan oleh Ar-Rafi'i dari Imam Syafi'i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar-Rawdah diringkas untuk yang kedua. Juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab mengakibatkan sholatnya batal. Jadi berdasarkan pendapat dalam madhab Syafi'i ini, berdoa dengan selain bahasa Arab tidak dibolehkan dan membuat sholat menjadi batal. Solusinya, jika ingin berdoa saat sujud, maka memakai doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Jika belum bisa berbahasa Arab, boleh berdoa sebelum sholat, saat waktu di antara adzan dan iqamah dengan bahasa Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Romaisa.com, update setiap hari, insya Allah.